في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom para sahabat Bambang Nusyana Channel. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom alaikum Bishem Hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam setiap narasi tentang Natal, kisah ini sangat-sangat terkenal. Tema kita hari ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam pesan Natal PGI dan KWI, diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa kaitannya ini dengan narasi Natal, saudara-saudara? Sebagaimana kita tahu bahwa Natal itu adalah berita universal untuk segala bangsa. Di dalam terminologi Yahudi, baik untuk orang Yahudi maupun orang Goyim, baik untuk orang Yahudi bangsa Israel, di mana Mesias yang adalah keturunan Daud dari suku Yehuda itu diharapkan datang, tetapi dari Israel kemudian diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang di dalam terminologi Ibrani disebut kaum Goyim, Gentile people, termasuk kita. Ada dua narasi Natal, di mana penggenapan Natal itu baik untuk orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Untuk orang Yahudi kita mengenal narasi yang sangat terkenal dari Injil Lukas, di mana Alkitab mencatat berita Natal kepada para gembala. Itu sesungguhnya mewakili bangsa Yahudi. Kenapa? Dikisahkan dalam Injil Lukas, kilas saya bandingkan nanti dengan Injil Matius ini. Para gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu malam, tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepadanya, bala tentara surga itu, dan menyampaikan kabar gembira itu yang bunyinya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud adalah Bethlehem, tempat di mana diharapkan Sang Mesias itu akan datang. Dan kemudian bala tentara surga itu menyanyikan lagu yang sampai hari ini sangat populer. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala ini bukan gembala biasa, sebagaimana yang sering muncul dalam polemik anti Natal. Bagaimana mungkin Yesus lahir di bulan Desember yang adalah musim dingin, sementara ada gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu malam hari. Pertama, musim dingin jangan diukur dengan Eropa, karena ini musim dingin di Israel, dan di Israel tidak setiap Desember turun salju. Yang turun salju itu di Hermon, sementara di Bethlehem dibanding dengan yang lain hawanya lebih hangat. Posisi paling rendah itu 5 derajat Celcius, tidak sampai turun salju. Kadang-kadang salju tipis turun dari Hermon
itu pun kiriman dari utara. Selama ini kita memahami narasi Natal yang asalnya dari Timur Tengah, selalu kita lihat dari perspektif Barat, sehingga kita memustahilkan hal-hal yang sebenarnya tidak mustahil. Yang disebut dengan gembala itu adalah gembala bait suci, di mana jelas-jelas di dalam literatur Yahudi sendiri, misalnya dalam traktat Sekalim dari kitab Talmud, itu disebutkan ada gembala-gembala biasa yang disebut gembala-gembala rumahan. Eluhen bayitot. Bayit itu artinya rumah. Biasanya domba dilepaskan di batas kota pada pagi hari dan sore hari ditarik pulang. Yang kedua, eluhen midbariot. Yang dimaksud midbariot itu gembala-gembala di padang midbar. Itu ada dua jenisnya. Yang pertama, gembala-gembala yang menggembalakan dombanya, yaitu pada awal musim semi, yaitu bulan Nisan, dan paling lambat itu ditarik kembali pada bulan Markeswan, kira-kira Oktober. Nah, inilah yang disebut orang Barat tidak mungkin kalau ada domba digembalakan pada malam hari, itu ukuran yang biasa. Tetapi literatur Yahudi abad kedua, abad ketiga juga mengisahkan tentang gembala-gembala yang menggembalakan dombanya sepanjang siang dan malam, baik musim dingin maupun musim panas. Di manakah itu? Di Migdal Eder. Migdal Eder adalah menara kawanan domba, yang di dalam literatur Yahudi, misalnya Targum Yonatan, tempat Mesias akan menyatakan diri. Dan itu penggenapan bagi orang Yahudi, di mana Mesias menyatakan diri di padang gembala atau di Migdal Eder. Letaknya sekarang, karena menurut petunjuk dari sejarah abad kedua, ketiga, itu disebut Behemah Senimetsev Birus Mirusalayim Weat Migdal Eder. Saya ulang lagi. Behemah itu artinya domba-domba, ternak. Behemah Senimetsev yang digembalakan Mirusalayim dari kota Yerusalem, Weat Migdal Eder, ke arah Migdal Eder. Dan tempatnya sekarang adalah padang gembala, yang sejak abad keempat dibangun sebuah gereja yang dikenal dengan gereja Padang Gembala, yang sampai sekarang bisa kita kunjungi ketika kita ziarah ke Tanah Suci. Lah itu yang dimaksud dengan gembala-gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu malam, yaitu gembala-gembala yang khusus menyiapkan binatang-binatang korban persembahan di bait suci. Dan kepada mereka yang secara rutin terus-menerus melaksanakan tugasnya, memilih domba-domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah di Beit Hamikdas atau di bait suci, itulah malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah penggenapan di mana selama berabad-abad kamu menantikan penebusan. Dan kalau selama ini penebusan dilakukan dengan domba-domba di bait Allah itu, maka telah tiba saatnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini berita Natal yang pertama kepada orang Yahudi. Nah, sekarang bagaimana dengan orang bukan Yahudi? Diwakili oleh orang Majus. Menurut catatan Justinus Martir, seorang apologet Kristen yang menulis kira-kira tahun 150, dia mengatakan bahwa orang Majus datang dari tanah Arab. Ada yang mengatakan suku-suku Arab yang tinggal di Teluk Persia misalnya. Dari persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Emas itu simbol dari raja. Kemenyan itu simbol dari imam. Makanya imam besar selalu mempersembahkan korban. Dan di situ ada ukupan. Ada korban ukupan.
Di gereja Katolik maupun gereja Ortodok ukupan itu masih ada. Karena jangan menuduh kalau di gereja Katolik ada ukupan itu nyembah berhala, jangan. Itu memang bait Allah dulu ada begitu. Kadang-kadang orang modern memahami sejarah lama itu dengan ukuran sekarang. Terus saya jawab, ketika teman-teman karismatik berdoa, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu. Terus saya, dupanya mana? Iya toh? Artinya bahwa ini adalah ungkapan-ungkapan yang muncul pada zaman dulu ketika bait Allah masih ada. Yang ketiga, mur itu adalah simbol penderitaan. Ini artinya berita kepada orang bukan Yahudi bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah imam, nabi, dan raja. Nah saudara-saudara, kira-kira kita bertanya, orang Majus kan tidak pernah membaca Taurat. Orang Majus tidak pernah membaca para nabi sehingga dia tahu bahwa wahai Migdal Eder, seperti dinubuatkan dalam Mika pasal 4 ayat 8. Wahai menara kawanan domba, dalam bahasa Ibraninya Ve'atah Migdal Eder. Dan di dalam Targum Yonatan, yaitu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi, diterjemahkan Ve'at Mesiha de Israel, wahai Raja Israel, Mesias Israel, Mesiha de Israel. Mereka tidak pernah membaca itu. Lalu dari mana? Tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca kitab para nabi. Tuhan memberikannya melalui alam semesta. Itulah yang di dalam teologi Kristen disebut pewahjuan umum. Karena orang yang bukan bangsa Yahudi melihat alam semesta ini memuja Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini artinya apa? Bahwa lewat alam semesta orang menyimpulkan ada penciptanya. Dan orang Majus melihat Sang Mesias dari tanda-tanda astronomi, yaitu melihat bintangnya di timur. Apakah bintang ini sekedar simbol? Ataukah ini benar-benar bintang yang memberikan petunjuk kepada Sang Mesias? Banyak orang selalu membuat kisah orang Majus itu datang pada saat Yesus masih bayi. Itu tidak betul. Orang Majus datang ketika Yesus sudah tidak ada lagi di ceruk-ceruk gua atau di kandang waktu itu, tapi di rumah. Artinya apa? Yesus sudah berumur kira-kira hampir 2 tahun. Karena itu dia menemuinya di rumah. Bintang itu benar-benar bintang. Dan ini sudah dianalisis oleh banyak ahli, yang akhirnya penemuan teleskop oleh Kepler pada abad ke-16 itu. Tetapi tahun 1925 itu dalam sebuah penggalian arkeologi di kota Zipar. Kota Zipar adalah kota di mana tempat ilmu astronomi kuno yang sangat terkenal dari zaman Babel. Dan kita banyak meminjam astronomi Babel. Ketika dulu zaman Musa belum ada bulan Nisan, ketika untuk merayakan Paskah, sepulang dari pembuangan di Babel kita menamai bulan pertama namanya Nisan. Itu dari Nisanu. Kata Sabat itu juga dari Sabatu, artinya hitungan 7. Jadi Tuhan tidak pernah murka dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Tuhan tidak pernah murka manusia membangun piramid-piramid kemegahan atau menara-menara pencakar langit. Itu hasil teknologi. Yang Tuhan murkai apabila teknologi itu untuk menentang Tuhan, maka muncullah kisah Menara Babel. Piramid-piramid kemegahan di Mesir itu simbol bahwa peradaban manusia memang sangat maju. Begitu juga Menara Babel. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam temuan seorang yang bernama Peskenable itu, ternyata ada satu tanda yang mungkin itu bisa untuk menjelaskan misteri orang Majus. Di dalam temuan Menara Zipar itu ada kata-kata begini dalam bahasa Babel. Mulu babar ukaiwanu inajipati.
Mulu babar ukaiwanu inajibati. Artinya apa? Jupiter artinya the royal planet, planet terbesar. Dan Saturnus pada konstelasi Pisces. Dan akhirnya dicari apa arti kodenya ini. Karena orang-orang bukan Yahudi juga memiliki kearifan lokal. Seperti orang Minahasa punya kearifan lokal, orang Jawa punya kearifan lokal, orang Tionghoa punya kearifan lokal. Itu tidak berdosa. Itu hasil olah cipta rasa karsa manusia dan tidak perlu dipertentangan dengan Alkitab. Kita bisa mendekati ini sebagai proses inkulturasi atau kontekstualisasi. Ini bagian dari yang disebut sebagai wahyu umum. Maka di sana dipecahkan misteri itu. Pertama, mulu babar ukaiwanu inajipati. Jupiter itu adalah planet terbesar, simbol raja, klop dengan persembahannya emas. Pisces itu adalah hari-hari terakhir. Saturnus itu simbol negeri Israel di mata orang-orang Babel saat itu. Jadi kalau dibaca, ini salah satu analisis. Seorang raja Israel telah lahir pada masa akhir ini. Kemungkinan besar itulah yang memberikan petunjuk kepada orang Majus sehingga dia mencari Yesus di Israel. Dan akhirnya bertemulah apa yang dicari-cari itu. Tetapi yang menjadi heboh adalah Herodes. Karena apa? Kristus yang kerajaannya bukan dari dunia dianggap sebagai ancaman status quo yang dilakukan oleh Herodes. Karena Herodes itu orang Edom. Bapaknya orang Edom keturunan Esau. Ibunya orang Nabatean keturunan Ismail. Tetapi pada masa sebelum Masehi, khususnya pada dinasti Makabe, orang-orang Parisi dikenal karena melawan musuhnya orang Saduki, melakukan proselitisme. Demi apa? Memantapkan status quo mereka sebagai aliran sosial kemasyarakatan yang selalu kalah dalam perebutan aset-aset ekonomi oleh orang Saduki. Maka dia memenangkan masa banyak dimenangkan orang Parisi dengan cara apa? Dia banyak mentobatkan orang-orang bukan Yahudi termasuk Edom menjadi proselit, menjadi orang asing yang menganut agama Yahudi, termasuk diantaranya keluarga Herodes Agung. Dan karena Herodes Agung sudah menjadi penganut agama Yahudi, dia memperluas bait Allah itu menjadi rumah kemegahan yang membanggakan di setiap orang Yahudi saat itu. Tetapi masih ada catatan. Herodes membangun bait Allah itu di samping dengan benteng Antonia yang sekarang menjadi stasi pertama perjalanan salib, ya. Jalan salib stasi pertama itu sekarang dulu didirikan di atas yang namanya benteng Antonia. Benteng Antonia itu letaknya lebih tinggi daripada bait suci, sehingga apabila orang Yahudi ada keramaian khususnya pada Hak Pesah perayaan Paskah, Hak Safuot perayaan Pentakosta, Hak Supot perayaan Pondok Daun, orang Romawi bisa memata-matai apa yang terjadi antara rakyat Israel. Bahaya yang sewaktu-waktu digerakkan oleh demo politik kaum Amha-Aret, yaitu orang-orang rakyat jelata yang adalah faksi orang-orang Farisi. Herodes menjaga keseimbangan politik ini. Ketika raja di raja yang sebenarnya hadir, dia merasa posisinya terancam, maka muncullah kisah tentang pembunuhan anak-anak yang berusia 2 tahun, sekitar 2 tahun, dan akhirnya keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Tetapi orang Majus maupun gembala-gembala, dia taat dengan panggilannya. Ketika dia mendapatkan berita Yesus telah lahir, maka mereka mencari Yesus. Begitu juga orang Majus, mereka mencari Yesus. Pertanyaannya, apakah literatur Yahudi mengakui bahwa adanya bimbingan ilahi menurut alam semesta yang sampai kepada Kristus? Ya. Dalam sebuah literatur Talmud itu diceritakan begini.
Suatu saat orang Yahudi lupa yang tahu nubuat Yesus itu di mana atau nubuat Mesias di mana. Maka ada orang Arab lewat ketika orang Yahudi membacak di sawah. Wahai Yahudi bin Yahudi, tanya orang Arab itu, lepaskanlah taliku-mu, lepaskanlah lembumu. Karena apa? Karena bait Allah dihancurkan sebagai simbol perkabungan. Ketika orang Yahudi mulai melepaskan tali lembunya tadi, tiba-tiba si Arab itu datang kembali dan mengatakan, wahai Yahudi bin Yahudi, ikatlah lembumu, ikatlah talikumu. Karena apa? Mesias sedang datang. Lalu dia bertanya, di manakah dia datang? Di Bethlehem, kota Raja Daud. Siapakah namanya? Namanya Menahem. Menahem dalam bahasa Ibrani sang penolong, sang penghibur. Makanya Yesus disebut sang penghibur, sang pengantara dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Apabila engkau berdosa, kita memiliki pengantara antara kita dan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Diakui ada petunjuk semacam itu, dan orang Majus taat mendengar perintah itu. Dia menemukan Yesus dan ibunya di rumah Maria, lalu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur sebagai simbol mengakui kedaulatannya sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Tetapi pelajaran kedua, dia bertindak karena imannya, bukan sekedar iman tinggal ikrar, tetapi bertindak karena imannya. Ada etos kerja, ada upaya yang dilakukan sehingga tetapi pelajaran kedua, dia bertindak karena imannya menuju ke Bethlehem. Berbulan-bulan dia gunakan untuk itu. Ada tindakan, ada kerja keras, ada etos kerja. Tetapi yang terakhir, dia mendengar suara Tuhan agar dia menempuh jalan lain, agar dia tidak diketahui oleh Herodes. Artinya suara Tuhan membimbing kehidupan dia. Sebagai seorang beriman, kita diajar oleh Tuhan. Kita taat, bukan hanya taat, tetapi menjalankan ketaatan kita dalam takut dan gentar. Mengusahakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan tinggal sebagai iman yang diikrarkan, tetapi sebagai tindakan nyata. Bukan sekedar ortodoksi benarnya ajaran, tapi juga benarnya berkelakuan hidup, ortopraksi, dan penyembahan kepadanya, ortolatria. Sehingga tunduk dan taatnya orang Majus mencari dan kemudian mendengar suara Tuhan, dia menempuh jalan lain agar memberi ruang bagi sang penyelamat untuk tidak dibunuh oleh Raja Lalim yang bernama Herodes Agung. Kiranya pesan Natal itu memperlengkapi iman percaya kita untuk kita semakin setia mengiring Tuhan. Id milad said wa amma jadid kulu am wa antum bi khair. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan atas kita semua sepanjang tahun. Tuhan memberkati kita. Amin.